Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febia Rosima dengan NPM 227530102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas pada NetaCAD tentang paket tracer 3.5.5. Sebelum kita masuk, sebaiknya kita mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas paket tracer untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Di sini tentang paket tracer investigasi the TCP or IP and OC models in action. Di sini ada dua part. Yang pertama ada examine HTTP web traffic dan part kedua display element of the TCP or IP protocol switch. Oke, masuk ke introduction. Part pertama, examine HTTP web traffic. Step 1, switch from real time to simulation mode. A, klik simulation. Maksudnya di sini kita disuruh mengklik simulation. Itu tujuannya untuk mengubah dari mode real time menjadi mode simulation. Oke, di sini ya, di ujung kanan kita klik. B, select HTTP from the event list filters. Nah, di sini kita defaultnya otomatis sudah HTTP ya. Tapi kalau teman-teman non misalnya, itu bisa diedit filters. Tapi di sini instruksinya klik the show all or none checkbox. Jadi kita klik ini. Jadi dia akan berubah jadi none. Jadi untuk mengubahnya menjadi HTTP kembali itu kita klik edit filters. Kemudian pada ini pilih MISC, checklist pada HTTP. Kita close saja. Maka dia akan berubah kembali menjadi HTTP ya. Oke, masuk ke step 2. Generate web HTTP traffic. A, klik web client in the far left pane. Kita klik web clientnya. Klik desktop, kemudian klik web browser. Kita klik desktop, web browser. Oke. C, in the URL file enter www.local dan klik go. Jadi di sini kita diperintahkan pada web clientnya memasukkan URL-nya www.oc.local. Kita klik go. Kemudian D, klik capture forward sebanyak 4 kali. Di sini maksudnya jadi forwardnya ada di sini. Kita klik 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa kita lihat pada simulation panel. Terdapat 4. Kemudian klik warna pertama yang ada di event list. Jadi di sini kita klik. Ini kan warna pertama. Oke. The PDW information at device. Jadi di sini terdapat 2 tab. Ada UC model dan outbound PDU details. Masuk ke F. Ensure that the OC model tab is selected. Di sini ya si modalnya.
under the outlier column, klik layer 7. Oke. Di sini kita diperintahkan mengklik layer 7, kita klik. Sudah. What information is listed in the numbered steps directly below the in layers and out layers box for layer 7. Nah, jadi di sini informasi yang kita dapat adalah the HTTP client send a HTTP request to the server. Kita lanjut. What is the DST port value for layer 4 under the outlier column? Jadi di sini bisa kita lihat pada layer 4-nya di sini portnya itu 80 ya. Lanjut. What is the dash IP value for layer 3 under the outlier column? Jadi di sini pada layer 3 di sini dash IP-nya 192.168.1.254. Kita lanjut. What information is displayed at layer 2 under the outlier column? Layer 2. Pada layer 2 ada Ethernet 2 header, inbound and outbound MAC address. Oke. Kita close dulu. Lanjut ke G. Klik ternyata masih lanjut. Klik the outbound PDU details tab. Kemudian kita klik outbound-nya. Information listed under the PDU format is relative of the layers within the TCP or IP models. Oke. Di sini terdapat Ethernet 2, IP, TCP, HTTP request. What is common information listed under the IP section of PDU details as compared to the information listed under the OSI model tab, with which layer is associated. Oke, pada IP ini section PDU detailsnya di sini yaitu ada SRC IP sama DST IP-nya. Oke, lanjut. What the common information listed under the TCP? Oke, jadi untuk di TCP-nya di sini ada source port dan destination port. Kita masuk ke H. Klik the next color square box under the event list. Kita close dulu. Jadi di sini kita disuruh mengklik warna selanjutnya. Kita klik. Nah, di sini tertera ya bahwa hanya satu layer 1 itu yang aktif. Kemudian pada outbound-nya di sini ada Ether 2, IP, TCP dan HTTP request. Lanjut ke pertanyaan I. Nah, di sini maksudnya klik checkbox selanjutnya. Juga kita close. Di sini ada 3 tab ya. Yang pertama ada OSI model, kedua inbound, dan ketiga outbound. Masuk ke pertanyaan J. Klik the inbound and outbound PDU details tab. Review the PDU details. Pada inbound ini terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Kemudian sedangkan outbound-nya itu ada Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP response. Pertanyaan terakhir untuk part pertama, klik the last color square box under the info column. Kita klik.
Oke. Terdapat 2 tab ya di sini, yaitu ada OSI model dan inbound PDU details. Sekarang kita masuk ke part kedua, display element of the TCP or IP protocol switch. Masuk step pertama, view additional event. Pertama, close any open PDU information. Jadi kita disuruh meng-close semua PDU. Kita lihat sudah terclose ya. Kemudian lalu kita diberi perintah untuk mengklik show all or none. Kita klik. Oke. Nah, di sini tampilannya baru kembali ya untuk event listnya. Masuk pertanyaan C, klik the first DNS. Jadi kita di sini untuk diberi perintah untuk mengklik DNS yang pertama. Kita klik. Masuk ke D, klik the outbound PDU details tab. Kita klik outboundnya. What information is listed in the name field in the DNS query section? Nah, bisa kita lihat pada DNS query-nya itu adalah www.osi.local. Oke, kita lanjut. Klik the last DNS info colored square box in the event list. Kita close dulu. Jadi di sini kita diberi perintah untuk mengklik DNS terakhir ya. Itu ada di sini, kita klik. At which device what the PDU capture. Pada inbound di sini ada address pada DNS as answer. Oke, ini itu IP-nya ada 192.168.1.254 ya. Oke, kita lanjut. Kita close dulu. Masuk ke pertanyaan F, find the first HTTP. Jadi kita diklik HTTP pertama. Find the first HTTP event the inlist and click the colored square box of the TCP. Nah, kita disuruh mengklik TCP yang berada di bawah HTTP pertama. Jadi ada di sini, kita klik. Oke. In the number list directly below in layers and out layers, what is information displayed under item 4 and 5? Kita di klik layer 4 ya. Nah, di sini terdapat informasi nomor 4 dan 5. 4, the TCP connection is successful. Kemudian yang 5, the device sets the connection state to established. Masuk pertanyaan yang G, klik the last TCP event. Jadi di sini kita klik TCP yang terakhir. Kita klik. What is the purpose of the event? Beside on the information provided in the last item in the list, solve by item 4. Nah, kemudian di sini pada layer 4 kita klik. Kemudian informasi yang didapat pada nomor 4 itu apa? Jadi nomor 4 itu the device sets the connection state to close. Oke. Selesai untuk part 2. Kemudian yang terakhir itu ada challenge ke questions. Kita langsung masuk pertanyaan yang pertama. Based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening
on for the web request. Maksudnya berdasarkan informasi yang diperiksa tadi itu nomor port manakah yang digunakan server web untuk permintaan web. Jadi di sini yaitu adalah pada PDU HTTP yang pertama. Bisa kita lihat menunjukkan tujuan lapisan 4, layer 4 itu portnya 80. Challenge question yang kedua, what port is the web server listening on for DNS request? Nah, maksudnya sini port apa yang didengarkan server web untuk permintaan DNS. Jadi yaitu ada pada PDU DNS yang pertama. Itu di sini. Udah di sini ya, pada layer 4 itu DST-nya portnya itu 53. Oke. Baiklah, cukup sekian untuk penyelesaian tugas pada modul 3.5.5 pada paket tracer mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.